Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Mu'arifah, NIM 8588515666. Saya akan mempresentasikan penelitian tindakan kelas saya yang berjudul Upaya Peningkatan Kemampuan Mufrodat Bahasa Arab Siswa melalui metode murojaah atau mengulang di kelas 4 MI Alkomar Bogor, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tahun pelajaran 2022-2023. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian kajian pustaka, ada metodologi penelitian. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Siswa diharapkan mampu memahami dan dapat menguasai ilmu-ilmu keislaman yang mayoritas berbahasa Arab serta dapat menggunakan mufrodat dalam membuat kalimat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Mengajarkan bahasa Arab kepada siswa MI masih mengalami kendala dalam memahamkan kalimat-kalimat. Para siswa seringkali merasa pelajaran bahasa Arab sulit, sehingga mereka kurang bersemangat saat pelajaran bahasa Arab diajarkan. Bahasa Arab sebagai bahasa internasional, terutama yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, termaksud untuk memudahkan transfer ilmu pengetahuan yang bersumber dari dua pusaka, yaitu Al-Quran dan Hadis. Ketidakberhasilan siswa dalam belajar seringkali diakibatkan karena kemampuan berlatih kurang dan minimnya konsep awal yang diterima. Rendahnya penguasaan materi tentang muhadasah dimungkinkan karena kurang jelasnya guru dalam menyampaikan materi pelajaran atau kurangnya alat peraga dalam kegiatan pembelajaran serta kurangnya minat siswa karena pelajaran kurang menarik. Guru harus mampu menciptakan, membingkai, memformulasikan setiap materi secara kreatif dan inovatif sehingga menciptakan proses pembelajaran yang mengasihkan, menyenangkan, tetapi efektif. Kemudian ada rumusan masalah. Bagaimana kemampuan siswa kelas 4 dalam pelajaran bahasa Arab di MI Alkomar Bogor? 2. Apakah metode murojaah dapat meningkatkan kemampuan dalam pelajaran bahasa Arab pada siswa kelas 4 MI Alkomar Bogor? Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas penggunaan metode murojaah dalam meningkatkan kemampuan dalam pelajaran bahasa Arab pada siswa kelas 4 MI Alkomar Bogor. Adapun manfaat penelitian, yang pertama, bagi siswa hasil belajar lebih meningkat. Bagi guru, dapat mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi. Bagi madrasah, meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Bab 2, kajian pustaka. Pertama, pengertian mufrodat atau kosakata. Mufrodat atau kosakata yaitu kumpulan kata-kata tertentu yang akan membentuk sebuah bahasa. Yang kedua, pengertian metode pembelajaran, yaitu sebagai perantara yang mengantar informasi antara sumber dan penerima. Ketiga, pengertian menghafal. Menghafal yaitu berusaha meresapkan ke dalam pikiran agar selalu ingat. Keempat, pengertian metode murojaah. Mengulang kembali atau mengingat kembali sesuatu yang telah dihafalkan. Dalam penyajian metode murojaah dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, guru mempersiapkan materi mufrodat tentang profesi. Kemudian, guru mengucapkan kosakata atau bahasa asing sebanyak 2 atau 3 kali dan siswa mendengarkannya. Ketiga, guru menjelaskan makna kata dengan cara yang sesuai dengan karakter kata tersebut. Keempat, guru menggunakan kata tersebut dalam satu atau beberapa kalimat sempurna supaya siswa lebih memahami makna dan fungsi gramatikalnya. Selanjutnya, siswa menirukan mengucapkan mufrodat tersebut secara bersama-sama, kemudian secara kelompok, lalu secara individual. Selanjutnya, siswa menulis mufrodat beserta artinya di buku tulis masing-masing. Selanjutnya, guru membimbing penulisan mufrodat yang benar kepada siswa, lebih-lebih dengan mufrodat yang mempunyai tingkat kesulitan dalam penulisan.
Guru mengucapkan kembali mufradat yang telah dipelajari. Siswa menirukan dan menutup buku materi mufradat yang telah ditulis. Guru membimbing siswa untuk mengingat kembali mufradat yang telah ditulis. Guru membimbing siswa dalam mengingat dan menghafal mufradat tentang profesi. 5. Pengertian menghafal mufradat, yaitu kemampuan untuk memindahkan bahan bacaan atau objek ke dalam ingatan atau encoding. Nah, di situ ada kerangka berpikir. Yang pertama, keadaan saat ini, kemampuan menghafal mufradat bahasa Arab siswa rendah, pembelajaran yang monoton, kurangnya penggunaan media pembelajaran yang digunakan. Ya, di sini termasuk evaluasi awal. Kemudian diskusi pemecahan masalahnya, ada perlakuan, yaitu pembelajaran tidak hanya ceramah, penggunaan metode murojaah, dan penerapan metode murojaah. Itu sebagai evaluasi awal. Kemudian penerapan metode murojaah. Hasilnya, siswa dapat menghafal mufradat bahasa Arab, kemampuan menghafal mufradat bahasa Arab siswa meningkat, guru dapat memberikan motivasi belajar siswa. Ini termasuk evaluasi akhir. Hipotesa dan tindakan. Dengan menggunakan pembelajaran murojaah, kemampuan menghafal mufradat bahasa Arab siswa kelas 4 MI Al-Qomar akan meningkat. Jenis metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian tindakan kelas atau PTK atau Classroom Action Research CAR yang terdiri dari 1. Perencanaan atau planning, yang kedua tindakan atau action. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di MI Al-Qomar Bogor yang beralamat di Jalan Kediri Madiun, Desa Petak, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk pada tanggal 2 Februari sampai pada tanggal 2 Januari sampai 2 Februari semester genap tahun ajaran 2022-2023. Adapun subjek penelitian, dalam penelitian ini yang akan dijadikan subjek penelitian adalah peserta didik kelas 4C MI Al-Qomar Bogor. Adapun objek penelitian ini adalah 22 siswa, yaitu 11 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. Rancangan penelitian. Desain perencanaan pada penelitian tindakan kelas ini mencakup 1. Siklus penelitian, 2. Materi penelitian. Teknik pengumpulan data. A. Metode tes. Metode ini memakai tes tulis. Metode ini bertujuan mengukur kemampuan siswa dalam menguasai penghafalan kosakata dan bisa membedakan mana kosakata kerja dan kosakata benda. B. Metode observasi, yaitu memperhatikan sekeliling untuk melihat kenyataan yang ada di tempat penelitian, bertujuan mendapat keterangan tata letak MI Al-Qomar, baik geografisnya maupun informasi data. C. Metode wawancara atau interview, mengajukan pertanyaan dan kegiatan tanya jawab antara 2 orang atau lebih dengan cara tatap muka. Kemudian ada teknis analisis data. A. Reduksi data, yaitu merangkum data, menggunakan data, memilih data yang berkaitan dengan penelitian. B. Display data, yaitu menyajikan dalam bentuk tabel. Ini bertujuan agar data mudah dibaca dan dipahami. C. Kesimpulan. Data yang sudah dianalisis diambil kesimpulan apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Apabila belum, maka penelitian dilanjutkan. Metode instrumen penelitian. 1. Lembaran observasi adalah sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden berhubungan dengan penelitian. 2. Panduan observasi adalah alat pengumpulan data yang digunakan dalam mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. 3. Lembar angket berisikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. 4. Lembar dokumentasi berisikan dokumen-dokumen, baik dokumen untuk hafalan siswa. Kemudian ada indikator keberhasilan. Kemampuan penguasaan mufradat peserta didik dikatakan meningkat
jika terjadi peningkatan penguasaan mufradat setelah dilakukan penerapan metode murojaah. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.